Episode 20. Pengakuan di bawah langit pantai. Sore itu, langit berwarna jingga, keemasan ketika Davin menghentikan mobilnya di tepi pantai pribadi milik keluarga kakek Mario. Angin laut membawa aroma asin yang lembut, serta suara debur ombak yang tenang. Kiana melangkah turun dari mobil sambil memegangi rambutnya yang tertiup angin. Ia mengerutkan kening bingung ketika melihat area pantai itu tampak berbeda. Di sana, tepat di bawah rindangnya pohon kelapa, sudah disiapkan meja dinner kecil berlapis taplak putih, lilin-lilin kaca yang berderet indah di pasir, kelopak bunga mawar bertebaran, dan lampu-lampu kecil yang menggantung, berkelap-kelip seperti bintang jatuh. Kiana langsung menggantun. "Kak, ini, Kak Davin, ini buat apa?" Suaranya bergetar, antara terkejut dan tidak percaya. Davin tersenyum. Senyum gugup yang jarang sekali terlihat pada pemuda itu. "Ini buat kamu, Kiana." Kiana menatapnya, dan jantungnya berdetak semakin kencang. Makan malam kali ini akan menjadi makan malam yang takkan pernah mereka lupakan. Davin menarik kursi untuknya, seperti seorang gentleman yang menghormati gadis yang sangat ia hargai. Mereka makan sambil mendengarkan suara ombak dan melihat warna langit perlahan berubah menjadi ungu gelap. Sesekali Davin mencuri pandang, sesekali juga Kiana menangkap tatapan itu, lalu buru-buru menunduk sambil bermain jari dan pipinya merah. Setelah makan selesai, Davin berdiri. Ia mengambil sesuatu dari dalam tas kecilnya, sebuah kotak kecil berwarna biru lembut. Kiana menelan ludah, jantungnya seperti meloncat ke tenggorokan. Davin berdiri tepat di hadapannya, membiarkan angin laut menyapu rambutnya, dan suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. "Kiana." Davin menghela napas, mencoba menenangkan hatinya yang ikut berdegup. "Beberapa minggu lagi aku akan lulus." Kiana mengangguk pelan, tapi wajahnya langsung berubah, ada kesedihan yang ia sembunyikan sekeras mungkin. Davin melihat itu, dan hatinya seperti ditarik paksa. Ia mendekat sedikit, memegang kotak biru itu. "Beberapa hari ini aku selalu berpikir, ku takut kamu menjauh. Aku takut kamu menemukan orang lain. Aku takut kamu berpikir kita hanya teman." Kiana membuka mata lebar-lebar, terkejut. Davin tersenyum pelan, penuh kesungguhan. "Kiana, tidak ada satu hari pun aku bisa berhenti memikirkan kamu. Aku selalu ingin melihat senyummu. Saat kamu menangis, aku ingin menghancurkan segala penyebabnya." Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada gelang perak tipis dengan liontin kecil berbentuk bintang. Sederhana, elegan, dan jelas. "Dibuat khusus," Davin melanjutkan. "Aku ingin kamu tahu, aku suka sama kamu, Ki. Sejak lama, sejak hari pertama aku melihatmu di sekolah. Sejak itu aku mencari tahu tentangmu." Kiana menutup mulutnya, tidak siap dengan kejujuran itu. Matanya berkaca-kaca. "Aku suka kamu, Kiana Lalita. Bukan karena kamu cantik meski kamu memang cantik. Bukan karena kamu pintar, meski itu membuatku kagum tiap hari." Davin menatap dalam, seolah dunia mengecil hanya untuk keduanya. "Tapi karena kamu berbeda, kamu tulus, dan kamu membuat aku ingin pulang ke rumah. Rumah yang hangat dan penuh cinta. Kamu, rumah buat aku, Kiana." Butiran air jatuh dari sudut mata Kiana. Dan untuk pertama kalinya, Davin mengecup keningnya. "Aku ingin menjagamu. Dari jauh, dari dekat, dimanapun dan selalu." Ia mengangkat gelang itu. Tangannya sedikit bergetar. "Bolehkah aku pasangkan?" Kiana tidak bisa berbicara. Ia hanya mengangguk kecil, lemah, tapi penuh cinta. Davin memakaikan gelang itu pelan-pelan, dengan hati-hati seolah itu benda paling berharga di dunia. Begitu selesai, ia menatap Kiana lagi. "Aku nggak akan minta jawaban sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu perasaanku." Kiana menelan tangisnya. "Kak, aku rasa aku juga punya perasaan yang sama. Aku bahagia saat kakak di dekatku, dan aku cemas saat aku tak melihatmu." Davin tersenyum, lembut dan hangat. "Terima kasih," ucap Davin sambil memegang tangan Kiana. "Kamu tahu kan sebentar lagi aku harus kuliah. Dan mama mengatur semuanya. Aku harus kuliah ke Harvard University.
Air mata Kiana jatuh tak tertahan. Davin tak bisa melihat gadis itu menangis. Apa kamu keberatan? Aku bisa membatalkannya kalau... Tidak, bukan begitu. Aku cuma sedih membayangkan hariku kembali sepi tanpa kakak. Aku juga takut kakak di sana akan bertemu dengan seseorang yang... Tidak akan. Aku sudah berjanji padamu. Aku sudah bilang kamu berbeda. Kamu tahu bahwa aku akan kembali setelah kuliah buat kamu. Dan setiap liburan aku akan pulang untukmu, ucap Davin sambil memegang tangan Kiana lalu menghapus air matanya. Jangan menangis lagi, nanti aku tidak jadi berangkat kalau melihat air mata itu, ucap Davin menunduk. Kakak harus berangkat, kita pasti bisa melewati semua ini hingga akhir. Dan aku akan selalu menjadi rumah yang selalu menunggu kakak pulang. Davin berdiri. Ia meraih tangan Kiana lalu membawa gadis itu ke dalam pelukannya. Terima kasih sudah memberikan kebahagiaan padaku selama ini, ucapnya sambil mengecup kening Kiana. Sudah waktunya pulang. Jam menunjukkan pukul 18. Davin menepati janjinya pada Kaya agar pulang tidak terlalu malam. Sebelum pulang, Davin mengajak Kiana untuk melaksanakan syalat terlebih dahulu, lalu kemudian segera pulang. Di dalam mobil, suasana sunyi, tapi bukan canggung, lebih seperti dua hati yang masih bergetar setelah pengakuan paling jujur dalam hidup mereka. Mereka tiba di depan rumah jam 19:30. Sesampainya di depan rumah, Kiana turun dari mobil dan sebelum masuk rumah, ia menoleh. Dengan mata berbinar yang sulit ia sembunyikan, ia berkata pelan, "Terima kasih untuk semuanya, Kak." Davin tersenyum. "Bintang itu cuma buat kamu, jangan dilepas, ya." Kiana mengangguk, dan saat masuk rumah, jantungnya belum juga turun dari degup paling indah yang pernah ia rasakan. Kaya yang mengintip dari jendela kamar saat mendengar suara mobil ikut tersenyum. Davin menepati janjinya. Sebelumnya saat Davin meminta izin ingin mengungkapkan perasaannya pada Kiana, ia mengizinkan tapi harus pulang jam 8 tepat. Tapi jam setengah 8 Davin sudah kembali mengantar putrinya. Ia tahu Davin anak yang baik. Ia yakin bisa mempercayakan putrinya pada pemuda itu suatu hari nanti.